Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini syuting podcast kita One Day One Innovation sedang outdoor nih. Saat ini tepatnya berada di SMA Negeri 1 Sembawa. Inovasi kita kali ini berjudul LQ Seman Sawah. Seperti apa nih inovasinya? Sebelum ngobrol-ngobrol, kita sapa dulu ya narasumber kita dengan Ibu Yosi Heldasari SAG MPD. Kita sapa dulu ya. Halo, apa kabar nih Bu Yosi? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Bu, kali ini kan inovasinya berjudul LQ Seman Sawah ya Bu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Bu kepada sahabat inovasi, apa sih itu LQ Seman Sawah dan apa yang melatar belakangi inovasi ini Bu, silakan. Terima kasih Bu Santi. LQ Seman Sawah itu adalah literasi Quran yang ada di SMA Negeri 1 Sembawa. Yang melatar belakangi adanya program LQ Seman Sawah ini, kami lihat dari peserta didik kami ada sebagian yang masih belum bisa baca tulis Al-Quran. Nah, di sini timbulnya program ini di atas inspirasi atau kepemimpinan murid itu sendiri karena problem di waktu proses belajar mengajar. Nah, di sini saya sebagai guru hanya memfasilitasi sebagai fasilitator. Idenya itu kepemimpinan murid yang bisa menciptakan program ini. Salah satunya yaitu dengan literasi Quran yang dilaksanakan 10 menit sebelum jam pelajaran pertama. Jadi memang ini memperlancar Bu ya, untuk bagi siswa-siswi yang mungkin belum fasih membaca Al-Quran ya Bu. Iya. Nah Bu, seiring perjalanan ini bagaimana Bu? Feedback dari para siswa-siswi ini apakah semangat atau bagaimana nih Bu? Alhamdulillah Ibu Santi, karena ini memang dituntut dari kepemimpinan murid, bukan ide dari saya sebagai guru. Kemarin saya di sini kan sebagai guru agama, saya melihat anak dengan ide dia ini, ya dengan kegiatan ini mereka sangat antusias dan dengan belajar literasi Quran ini sangat senang sekali karena dia menemukan metode-metode yang mereka inginkan. Oke, jadi semuanya bisa belajar bersama-sama ya Bu dalam memfasihkan. Nah Bu, seiring perjalanan waktu ini sebenarnya selain dia bisa atau fasih dalam membaca Al-Quran, manfaat apa lagi nih Bu yang ingin didapat nih Bu? Kalau menurut saya pribadi sebagai guru agama, manfaat yang saya inginkan pada anak-anak kami, khususnya SMA Negeri 1 Sembawa ini, mereka tidak lagi buta huruf aksara Al-Quran. Kemudian bisa bermanfaat bukan hanya di lingkungan sekolah, bukan juga bisa juga bermanfaat di lingkungan masyarakat. Oke, nah Bu, dalam metode-metode LQ Seman Sawah ini seperti apa nih? Apakah siswanya dipanggil satu-satu belajar bersama atau bagaimana nih Bu? Karena ini tadi saya bilang ini kepemimpinan dari murid, ide dari murid, maka sebagai fasilitator saya hanya mendampingi. Di sini langkah-langkah yang saya lakukan, siswa itu kan sesuai dengan kebutuhan dengan beragam aktivitas belajar yang mereka miliki, Bu ya. Artinya siswa itu diurutkan dari yang sangat bisa, yang sedang dan yang belum sama sekali. Yang sangat bisa itu saya jadikan sebagai teman sebaya untuk memfasilitasi teman-temannya yang belum bisa baca Al-Quran tadi. Nah, bagaimana yang sudah bisa itu mereka tetap melakukan aktivitas literasi, tetapi setelah mereka membimbing teman-temannya. Jadi dikelompokkan sesuai dengan aktivitas atau dengan kemampuan masing-masing siswa itu. Jadi bisa sama-sama saling belajar ya Bu. Iya. Karena kan dia juga kalau memang sudah fasih mungkin sambil
melafalkan lagi Bu ya Iya. untuk Al-Quran itu sendiri. Mungkin variasi ya Bu ya, ada yang Al-Quran, ada Iya. yang Iqra juga mungkin ya Bu. Maka saya kelompokkan nih Bu Santi, diidentifikasi dulu anak yang bisa, sedang, dan tidak bisa sama sekali. Jadi yang bisa itu kita data, dia bisa menjadi teman atau pengganti guru Betul. sebagai pendamping temannya. Jadi bisa berkelompok ya Bu ya. Iya, bisa berkelompok. Nah tentunya sahabat inovasi ini kan salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat karena kan kita umat Islam ya Bu ya. Iya. Jadi salah satunya adalah bisa membaca Al-Quran tentunya. Jadi memang dalam kegiatan ini bisa banyak manfaat yang didapatkan Bu ya, apalagi bisa belajar bersama dan tidak perlu malu tentunya ya Bu ya. Iya. Bagi yang tidak bisa ataupun yang sudah bisa mengajarkan temannya sehingga sama-sama bisa mendapatkan manfaatnya dan pahalanya tentunya ya Bu. Baik nih Bu. Nah kalau boleh tahu ini sudah berjalan berapa lama nih Bu? Kalau kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai, saya sudah mulai Bu. Tapi karena saya sebagai baru sudah calon guru penggerak dan ini harus dimasukkan ke IN mungkin untuk supaya lebih efektif lagi, maka program ini mungkin akan saya gaungkan dengan kolaborasi rekan sejawat yang ada di sekolah ini. Semester depan mungkin masuk ke IN 10 menit sebelum belajar. Kalau sebelumnya sudah ini Bu, sudah tapi ya, belum digaungkan kayak gitu. Tinggal melanjutkan kembali ya Bu Iya, ya. melanjutkan. Nah, jadi antusias dari siswanya juga semangat ya Bu, karena kan tadi ada yang bisa mengajarkan, Iya, ada yang memang juga memang mungkin belum lancar ya Bu ya, tentunya di bawah bimbingan gurunya nih sahabat inovasi. Nah Bu, dari kan biasanya setiap inovasi pasti ada hambatannya ya Bu ya. Iya, Kalau dalam inovasi LQ Seman Sawah ini hambatan apa nih Bu yang dirasa? Silakan. Hambatan setiap program dijalankan pasti ada Bu Santi ya. Betul. Cuman saya termotivasi karena saya guru agama, bahwa Allah juga menjanjikan di surat Al-Insyirah itu bahwa di sana Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra wa innamal ma'al yusri yusra, bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, di sini kesulitan yang saya hadapi karena kondisi para peserta didik kami ini jauh-jauh domisilinya Bu. Yang menjadi keinginan saya takut tidak tercapai target karena kegiatan ini dilaksanakan 10 menit jam pertama. Sedangkan lokasi anak ini jauh-jauh, begitu juga dengan bapak ibu gurunya yang mengajar di jam pertama. Nah, yang saya takutkan anak-anak bisa tidak hadir tepat waktu karena ini cuma 10 menit sebelum jam pertama. Tapi alhamdulillah saya kutip lagi dengan kata-kata Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, di sana beliau mengatakan pembaharuan sekecil apapun apabila gurunya serentak, sebesar apapun kapal berlayar, namanya itu Indonesia, pasti bergerak. Jadi kolaborasi antara rekan sejawat dan dukungan dari kepala sekolah, insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Oke, tentunya diharapkan kerjasama dari semua pihak ya Bu Iya, ya, dari rekan-rekan selama sejawat maupun juga siswa-siswinya nih ya. Kalau diharapkan ya Bu hadir tepat waktu karena manfaat ini dirasakan juga untuk siswa-siswi itu sendiri ya Bu ya. Iya. Baik nih Bu, dalam inovasi LQ Seman Sawah ini Bu, pihak-pihak siapa saja yang mensupport Bu? Kalau yang mensupport tentunya dari dalam dulu Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Dr. Anda Hajaria Wilastri, luar biasa karena beliau hadir di SMA ini sehingga membuka mindset pikiran kami untuk terus berinovasi demi kemajuan peserta didik kami. Begitu juga dengan rekan-rekan sejawat, kolaborasi kami sehingga program-program yang kami buat insya Allah bisa berjalan. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Bu, mungkin ada himbauan atau pesan nih kepada siswa-siswi mungkin dari SMA Negeri Semayang sudah menonton nih, silakan Bu, ada yang ingin disampaikan? Harapan saya, terutama saya Ibu Yosi Heldasari sebagai guru agama, pesan saya kepada peserta didik saya, teruslah belajar karena dengan belajar terutama membaca literasi, di Al-Quran saja disebutkan Iqra dalam surah Al-Alaq, bahwa dengan memperbanyak literasi, jendela
pengetahuan akan terbuka dan membawa kita ke masa depan yang lebih cemerlang. Oke nih sahabat inovasi, tentunya Iqra kalau kita umat Islam Iya, ya, bacalah. baca. Itulah adalah kunci pertama untuk membuka Untuk jendela dunia. sukses. Baik nih Bu, terakhir Bu, ada ucapan terima kasih Bu pada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini, silakan. Baik, ucapan terima kasih saya haturkan terutama tentu kepada Allah Ibu Santia, karena tanpa Allah semuanya tidak akan seperti ini. Kemudian keluarga, Ibu Dr. Anda Hajaria Wilasri, karena beliaulah yang bisa memberikan kami peluang seperti ini sebesar-besarnya untuk berkembang, tumbuh. Kemudian pada Balik Bank sendiri yang sudah memfasilitasi kami sehingga kami bisa sharing mungkin dengan rekan-rekan SMA, SMK yang mungkin inovasi kami ini bisa dicontoh, bisa diterapkan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur, mungkin Kepala Dinas. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi semuanya dan bisa bermanfaat untuk seluruhnya. Oke nih Bu Yosi, kita juga tak lupa ucapkan terima kasih nih kepada Bu Sama-sama, Yosi Ibu. yang sudah berbagi inovasi bersama kita. Kita tunggu nih Bu inovasi-inovasi yang berikutnya. Iya, sip. Tentu kita sharing kembali bersama sahabat inovasi Oke. nih. Nah, sahabat inovasi tentunya belajar dari Ibu Yosi nih bahwa inovasi itu tidak harus selalu yang high tech ya Bu ya. Iya, benar. Juga bisa berubah sistem pembelajaran seperti ini di mana suatu inovasi itu dapat bermanfaat tentunya bagi kita semua nih. Nah sahabat inovasi, tentunya nih dalam mencari atau menginspirasi suatu inovasi, ingat tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.